Ya ampun, kasihan sekali burung ini. Kalau aku tinggalkan dia di sini, dia pasti kesakitan. Aku akan membawanya pulang. Adam, ibu tahu kamu sayang padanya. Tapi burung itu harus hidup bebas di alam. Sabar ya, Nak. Pagi itu matahari bersinar hangat. Taman kecil di dekat rumah terlihat ramai dan penuh warna. Di sana, Adam bersama temannya Niko sedang bermain bola dengan semangat. Niko, ayo lempar ke sini. Adam, tangkap bolanya. Jangan sampai lepas. Mereka tertawa dan saling melempar bola. Saat sedang asik bermain, tiba-tiba bola itu menggelinding melewati rumput hijau dan menjauh ke sudut taman. Adam berlari dan mendekat untuk mengambil bola itu. Saat Adam membungkuk, ia mendengar suara kecil yang sangat pelan. Hah? Suara apa itu? Dengan langkah pelan dan hati-hati, Adam melihat seekor burung kenari kecil tergeletak di tanah. Tubuhnya lemah dan sayapnya tampak terluka. Ya ampun, kasihan sekali burung ini. Adam menatap burung kecil itu dengan wajah cemas. Kalau aku tinggalkan dia di sini, dia pasti kesakitan. Aku akan membawanya pulang. Dengan hati-hati, Adam mengangkat burung itu di telapak tangannya. Sesampainya di rumah, Adam membuat tempat kecil untuk burung itu. Ia memberinya air dan makanan dengan lembut. Tenang ya, aku akan merawatmu sampai sembuh. Setiap hari, Adam merawat burung itu dengan penuh kasih sayang. Bahkan, saat pulang sekolah atau selepas bermain, Adam selalu melihat keadaannya. Hari demi hari berlalu, burung kenari itu mulai membaik. Suatu hari, saat Adam pulang sekolah, ia terdiam karena burung kecil itu sudah tidak ada di tempatnya. Hah? Burungnya kemana? Adam mencari di sekitar rumah dan keluar halaman dengan cemas. Tidak ada. Dia sudah pergi. Sejak itu, Adam sangat sedih. Ia tidak mau makan dan tidak mau bermain seperti biasanya. Ibu yang melihat Adam terus bersedih pun mendekat dan berkata dengan sangat lembut. Adam, burung itu memang tidak bisa tinggal selamanya di rumah. Tempatnya adalah langit dan alam bebas. Tapi Bu, Adam sudah merawatnya sampai sembuh. Kenapa dia pergi meninggalkan Adam? Adam, ibu tahu kamu sayang padanya. Tapi burung itu harus hidup bebas di alam. Sabar ya, Nak. Adam terdiam dan menatap keluar jendela. Adam merasa ibu benar. Menyelamatkan berarti merelakan burung itu hidup bebas. Keesokan paginya, Adam terbangun karena mendengar kicauan indah dari jendela kamarnya. Ternyata itu burung kenari kecil yang dulu ia selamatkan. Burung itu kembali seolah ingin mengucapkan terima kasih. Hah? Burung kecil? Apakah itu kamu? Burung itu bersiul lembut sambil menatap Adam. Yeay, kamu kembali. Yeay. Benar sekali sobat baik, terkadang merelakan adalah bentuk cinta yang paling tulus. Adam merawat burung kecil itu dengan sepenuh hati, lalu membiarkannya terbang bebas. Meski sempat terasa kehilangan, Adam akhirnya mengerti kebaikan tidak pernah sia-sia. Karena kasih sayang sejati akan selalu meninggalkan jejak dan kembali dengan cara yang indah. Semoga kisah ini menjadi teladan untuk kita di masa depan. Master Cheng Yen pernah berkata, perbuatan baik harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Kebijaksanaan yang tumbuh dari perbuatan baik ini baru benar-benar bermanfaat dalam kehidupan.
tidak terasa ya waktu bercerita sudah habis. Semoga semuanya terhibur dan mendapatkan pelajaran baru dari kisah tadi. Dadah!